Teman-teman Australian, Astrid di sini, siap membawa kalian ke petualangan misteri yang bikin bulu kuduk berdiri. Kali ini, kita akan menyelami salah satu kisah paling legendaris dari dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah, yakni misteri dusun Legetang. Sebuah dusun kecil yang konon lenyap dalam semalam, meninggalkan tanda tanya besar yang masih menghantui hingga kini. Jadi, siapin kopi atau teh, matiin lampu, dan ikut aku masuk ke cerita yang penuh teka-teki ini. Yuk, kita mulai. Bayangkan sebuah dusun kecil yang tersembunyi di dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah, dikelilingi kabut tipis dan udara dingin yang menusuk tulang. Itulah dusun Legetang, sebuah permukiman sederhana di Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di lereng bukit yang menghadap ke Gunung Pengamun-Amun. Pada tahun 1950-an, dusun ini adalah rumah bagi sekitar 450 jiwa. Mereka hidup dari bertani kentang, kol, dan sayuran lain yang tumbuh subur di tanah vulkanik Dieng. Kehidupan di Legetang terasa seperti potret desa tradisional. Rumah-rumah kayu berdinding anyaman bambu, sawah, dan ladang yang hijau, serta aroma asap dari tungku yang selalu hangat. Penduduk Legetang dikenal ramah, tapi agak tertutup. Mereka punya ikatan kuat dengan tradisi lokal, termasuk ritual-ritual untuk menghormati leluhur dan roro penjaga alam. Di tengah dusun, ada sebuah pohon beringin tua yang dianggap keramat. Konon, pohon itu adalah penjaga Legetang, dan setiap tahun, warga mengadakan selamatan sederhana di bawahnya, dipimpin oleh seorang tetua bernama Mbah Sarno. Pria berusia 70-an tahun ini adalah sosok yang disegani. Dengan suaranya yang berat dan sorot mata yang penuh wibawa, Mbah Sarno sering mengingatkan warga, jangan pernah melanggar aturan alam. Dieng ini bukan cuma tanah, tapi juga rumah para leluhur. Namun, di balik kedamaian itu, ada cerita-cerita kecil yang bikin orang merinding. Beberapa warga, terutama anak-anak, sering bilang mereka mendengar suara aneh di malam hari, seperti bisikan atau langkah kaki di sekitar pohon beringin. Ada juga yang bilang pernah melihat bayangan bergerak di antara kabut. Tapi ketika didekati, bayangan itu lenyap. Mbah Sarno selalu menenangkan warga dengan bilang, itu cuma roh-roh kecil yang main-main. Selama kita hormat, mereka tidak akan mengganggu. Pada awal April tahun 1955, suasana di Legetang masih biasa saja. Di tanggal 15 April, warga menggelar selamatan tahunan di bawah pohon beringin untuk memperingati musim panen. Acara itu meriah dengan tumpeng, doa-doa, dan suara kendang yang menggema di malam yang dingin. Tapi malam itu, seorang pemuda bernama Sukirno, 22 tahun, mengaku melihat sesuatu yang aneh. Saat dia pulang dari selamatan, dia melihat cahaya redup di bukit dekat dusun, seperti obor, tapi aneh. Warnanya kebiruan. Ceritanya ke temon-temonnya keesokan harinya. Sukirno, yang dikenal sebagai pemuda ceria dengan senyum lebar, tampak gelisah saat menceritakan itu. Tapi, seperti biasa, ceritanya dianggap isapan jempol anak muda yang kebanyakan hayal. 16 April tahun 1955. Malam itu adalah malam yang akan mengubah segalanya. Kabut di Dieng saat itu lebih tebal dari biasanya, dan udara terasa lebih dingin. Beberapa warga mengaku mendengar suara gemuruh pelan dari arah bukit, tapi mereka mengira itu cuma angin atau suara alam biasa. Malam berlalu dengan tenang, dan tidak ada yang curiga bahwa sesuatu yang mengerikan sedang terjadi. Keesokan paginya, 17 April 1955, sekelompok petani dari dusun tetangga, dusun Pager Kandang, berjalan menuju Legetang untuk menukar hasil panen. Mereka biasa melintasi jalur setapak yang melewati ladang dan hutan kecil. Sebuah perjalanan yang hanya memakan waktu 30 menit. Tapi, saat tiba di tempat yang seharusnya adalah dusun Legetang, mereka terpaku karena dusun itu hilang. Bukan cuma sepi atau ditinggalkan. Rumah-rumah, pohon beringin, ladang, bahkan jalan kecil yang biasa dilalui semuanya rabe. Yang tersisa hanyalah hamparan tanah kosong yang dipenuhi abu tipis, seolah dusun itu tersapu bersih dalam semalam. Tidak ada tanda-tanda kebakaran, tidak ada puing-puing rumah, tidak ada jejak kaki, hanya abu,
dan keheningan yang mencekam. Salah satu petani, seorang wanita bernama Siti Aminah, langsung berlari kembali ke pagar kandang dengan wajah pucat. Legetang lenyap, orang-orangnya, rumah-rumahnya, semuanya hilang. Jeritnya, berita itu menyebar seperti api. Dan tak lama, warga dari dusun-dusun tetangga berdatangan. Mereka semua menemukan hal yang sama. Tidak ada dusun Legetang, hanya tanah kosong dan abu yang terserak. Siti Aminah, yang biasanya dikenal sebagai ibu rumah tangga yang tenang dan penuh tawa, kini tampak ketakutan. Saya merasa ada yang salah di tempat itu, seperti ada yang memperhatikan kita dari kabut, katanya, sambil memeluk anaknya erat-erat. Ketakutannya menular, dan banyak warga yang mulai berbisik tentang hal-hal yang tidak wajar. Pada 18 April tahun 1955, pihak berwenang dari Banjarnegara tiba di lokasi untuk menyelidiki. Tim yang terdiri dari polisi, tokoh masyarakat, dan beberapa ahli geologi mulai menyisir bekas dusun. Mereka mencari apa saja, jejak kaki, barang pribadi, atau tanda-tanda yang bisa menjelaskan kemana perginya 450 jiwa itu. Tapi hasilnya nihil, hanya beberapa benda kecil yang ditemukan di antara abu, seperti sebuah pisau dapur berkarat dan sehelai kain sarung yang robek. Anehnya, benda-benda itu tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan akibat bencana alam. Seorang polisi muda, Letnan Sutrisno, yang memimpin penyelidikan, mencatat dalam laporannya, tidak ada tanda-tanda longsor, banjir, atau letusan vulkanik. Abu yang ditemukan tidak konsisten dengan sisa kebakaran. Sutrisno, dengan seragamnya yang selalu rapi dan sikapnya yang penuh semangat, tampak frustrasi. Dia yang biasanya penuh percaya diri kini sering terlihat termenung, seolah misteri ini mengguncang keyakinannya pada logika. Pihak berwenang akhirnya melibatkan ahli geologi dari Yogyakarta, Hartono. Dia tiba pada 18 April 1955. Setelah memeriksa tanah dan lingkungan sekitar, Hartono menyimpulkan bahwa tidak ada aktivitas geologis besar yang terjadi di Dieng pada malam itu. Ini tidak masuk akal. Tidak ada longsor, tidak ada letusan, tidak ada apa-apa. Dusun ini seolah dihapus, katanya dengan nada bingung. Hartono, yang dikenal sebagai ilmuwan skeptis, tampak kehilangan kata-kata untuk pertama kalinya. Spekulasi pun bermunculan. Ada yang bilang penduduk Legetang mungkin diculik oleh kelompok bersenjata, tapi tidak ada motif atau bukti yang mendukung. Ada pula yang menyebut wabah penyakit, tapi tidak ada laporan wabah di daerah itu. Teori yang paling populer, tentu saja, adalah keterlibatan kekuatan gaib. Warga setempat mulai berbicara tentang kutukan Dieng dan roh-roh gunung yang murka. Cerita tentang Legetang segera dipenuhi elemen mistis. Salah satu cerita datang dari seorang dukun tua dari dusun Pager Kandang, Mbah Joyo, yang mengaku melihat apa yang terjadi pada malam 17 April 1955. Dalam meditasinya dia bilang melihat cahaya besar yang turun dari langit, menyelimuti dusun. Saya dengar suara seperti tangisan, tapi bukan dari manusia, seperti suara angin yang berbicara, katanya. Mbah Joyo, dengan jubah lusuhnya dan tongkat kayu yang selalu dibawanya, jadi pusat perhatian. Meski ceritanya sulit dipercaya, banyak warga yang memilih mempercayainya karena tidak ada penjelasan lain. Ada juga cerita dari seorang nenek bernama Mbok Sari yang tinggal di desa tetangga. Dia bilang, beberapa minggu sebelum dusun lenyap, sekelompok pemuda dari Legetang kedapatan memotong cabang pohon beringin keramat untuk kayu bakar. Itu tabu besar, kata Mbok Sari dengan nada serius. Pohon itu penjaga dusun. Kalau dia marah, akibatnya besar. Cerita ini makin memperkuat keyakinan bahwa Legetang dihukum karena melanggar aturan gaib. Bayangkan teman-teman, betapa hancurnya hati keluarga-keluarga yang kehilangan orang-orang tercinta di Legetang. Seorang ibu bernama Sumiati yang kehilangan suami dan 3 anaknya sering terlihat duduk di bekas lokasi dusun, memandangi tanah kosong dengan air mata. Saya tahu mereka masih di sini, entah di mana, katanya dengan suara pelan. Kesedihan Sumiati begitu menyentuh, hingga warga setempat membangun sebuah tugu sederhana di lokasi itu sebagai tanda penghormatan. Sepanjang 1955,
cerita tentang Legetang terus hidup. Beberapa orang mengaku mendengar suara-suara aneh di bekas lokasi dusun, seperti bisikan atau langkah kaki di malam hari. Pada 1963, seorang fotografer amatir dari Wonosobo, Budi Santoso, mencoba mengambil foto di lokasi itu. Hasilnya, beberapa foto menunjukkan bayangan kabur yang tidak bisa dijelaskan. Saya cuma mau ambil pemandangan, tapi foto-foto itu ada yang aneh, kata Budi dengan nada ragu. Hingga kini, di tahun 2025, misteri Legetang tetap tak terpecahkan. Lokasi dusun kini ditumbuhi rumput dan semak, tapi suasana di sana masih terasa berat. Penduduk lokal jarang mendekat, terutama di malam hari. Merika bilang, kabut di sana sering membawa suara-suara aneh. Dan kadang, jika kalian mendengar baik-baik, suara kendang dari selamatan masih terdengar samar. Teman-teman, kisah dusun Legetang ini bukan cuma soal misteri, tapi juga pengingat bahwa ada hal-hal di dunia ini yang mungkin tidak akan pernah kita pahami sepenuhnya. Alam punya cara sendiri untuk bicara, dan kita harus belajar mendengar. Kisah ini juga mengajarkan kita untuk menghargai apa yang kita miliki, karena segalanya bisa lenyap dalam sekejap. Sebagai penutup, ini dua kutipan bijak dari kisah ini. Hormati alam, karena dia lebih tua dan lebih bijaksana dari kita. Mengingatkan kita untuk hidup selaras dengan alam, seperti yang diyakini warga Legetang. Misteri sejati bukan tentang apa yang hilang, tapi tentang apa yang kita temukan dalam keheningan. Kisah Legetang mengajak kita merenung tentang makna kehilangan. Terima kasih sudah ikut menyelami misteri ini, teman-teman Australian. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan kalau punya cerita misteri dari daerah kalian, tulis di kolom komentar ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di kisah seram berikutnya. Bye-bye.